Pro 2 RRI. RRI Pro 2 FM Palembang, suara kreativitas. Halo, selamat hari Senin sahabat kreatif. Wah, udah hari Senin aja gak berasa ya. Berarti saatnya buat kita kembali menerima pelajaran untuk hari ini dalam program belajar di RRI. Dan untuk hari ini program belajar di RRI, kita akan belajar mata pelajaran tematik bersama dengan teman-teman dari SD Negeri 173. Dan topiknya adalah makanan sehat. Apa ya hubungannya tematik sama makanan sehat? Makanya kita akan mengikuti pelajarannya bersama dengan Pak Guru Jan Hadi Sumarta yang udah hadir secara virtual, udah siap dari tadi ya. Biasanya emang guru lebih siap duluan nih daripada muridnya. Nah, kalau murid-muridnya sendiri mungkin udah boleh absen ya dari sekarang melalui live chat di YouTube channel RRI Palembang. Kemudian kalau nanti ketika Pak Jan Hardinya menjelaskan, kemudian ada yang kurang dipahami, ada yang kurang dimengerti, boleh langsung aja kirimkan pertanyaannya melalui live chat di YouTube channel RRI Palembang atau juga melalui WhatsApp di 0857 2-nya 5 kali 916. Nanti pasti akan dibacakan pertanyaannya dan akan dijawab ya oleh Pak Guru. Dan bersiap-siap ini teman-teman melalui via YouTube juga udah banyak ya yang absen. Dari teman-teman dari SMP juga kayaknya ada yang mau bergabung. Nah baik, kita akan segera mengikuti pelajaran pada hari Senin kali ini dengan temanya makanan sehat bersama dengan Pak Jan Hadi Sumarta sesaat lagi. Corona, cuci tanganlah setiap hari. Jaga selalu jarakmu ketika kita berinteraksi. Ingatlah jaga kesehatan, jaga kebersihan. Sementara jangan berjabat tangan demi kebaikan, keamanan kita bersama. Marilah bersatu padu, stop penyebaran virus corona. Tetap tenang, tidak panik, tingkatkan kewaspadaan. Marilah kita berjuang, cegah penyebaran virus corona. Pasti bisa melewati, hadapi ini semua. Jangan kau sebar berita hoax yang tak jelas. Ikuti saja semua anjuran pemerintah. Bekerja, belajar, dan beribadah di rumah. Marilah bersatu padu, stop penyebaran virus corona. Tetap tenang, tidak panik, tingkatkan kewaspadaan. Marilah kita berjuang, cegah penyebaran virus corona. Pasti bisa melewati, hadapi ini semua. Ibu Pertiwi memanggil. Belajar di Pro 2 RRI. RRI Pro 2 FM Palembang, suara kreativitas. Baik, program belajar di RRI untuk hari ini pelajaran tematik dengan topiknya adalah makanan sehat bersama dengan teman-teman dari kelas 5 ya, SD Negeri 173. Nah, udah hadir secara virtual, langsung aja kita sapa Pak Gurunya ya. Ada Pak Jan Hadi Sumarta. Halo, Assalamualaikum. Selamat siang Pak Guru. Halo Pak Guru. Selamat siang, Mbak. Nah,
Baik. Wah, Pak Guru lagi di dalam kelas ya, Pak Guru ya? Atau di ruang guru nih? Iya betul, lagi dalam kelas ini. Wah, dalam kelas. Tapi murid-muridnya di rumah aja ya. Iya benar. Oke, baik Pak. Kita akan Ya, benar, Mbak. belajar untuk materi pelajaran kelas 5 tematik makanan sehat bareng sama Pak Jan Hadi dan teman-teman dari kelas 5 ini sepertinya juga sudah banyak yang absen ya melalui YouTube channel. Mungkin sudah siap juga untuk mengikuti. Kalau begitu langsung aja Pak Jan ya, langsung aja memberikan materinya. Nanti kita juga sambil menunggu untuk pertanyaan dari teman-teman kelas 5. Silakan Pak. Baik, terima kasih Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peserta didik, khususnya anak-anak kelas 5 ya. Namun insya Allah materi pada hari ini bisa juga diikuti kelas-kelas yang lainnya. Baik, materi hari ini kita akan membahas tentang makanan sehat ya. Yang perlu kalian ketahui, dia makan sehat itu baik untuk kita semua, untuk terutama untuk peserta didik ya, untuk perkembangan, untuk otak ya. Jadi sangat bermanfaat untuk kita semua. Nah, baik, di sini Bapak akan membagikan sebuah materi ya. Materi tentang tematik untuk kelas 5 ya. Di sini materi yang Bapak gunakan adalah materi tema 3, makanan sehat. Oke, baik. Bentar. Tentang tematik untuk kelas 5 ya. Ini materi yang mau Pak gunakan. Tema 3, makanan sehat. Subtema 1, bagaimana tubuh mengolah makanan di pembelajaran pertama. Nah, di sini yang perlu kalian ketahui adalah bahwa setiap makanan sehat itu sangat berguna bagi kita semua. Di sana bisa kalian lihat ya, ada gambar buah-buahan, sayur-sayuran. Nah, apakah kalian selalu makan makanan sehat, anak-anak? Bapak harap semuanya pasti makan makanan yang sehat, karena makan makanan sehat itu baik untuk kalian, baik untuk tubuh kalian, ya, baik untuk perkembangan kalian. Nah, di sini ada beberapa makanan sehat. Makanan sehat itu terdiri dari makanan pokok dan buah-buahan serta sayuran. Ada juga telur, ada juga ikan, dan juga daging. Dari makanan-makanan itu, ada karakteristik atau kriteria makanan sehat. Bagaimana kriteria makanan sehat itu? Kriteria makanan sehat itu terdiri dari makanan yang memenuhi kriteria gizi seimbang, 4 sehat, 5 sempurna. Nah, yang mengandung vitamin, mineral, kalsium, fosfor, dan lemak. Jadi anak-anak, kalian harus memakan kriteria gizinya harus sesuai yang mengandung vitamin, mineral, protein, karbohidrat, kalsium, fosfor, dan lemak. Nah, di sini baiknya untuk kalian, apalagi masa pertumbuhan ya, dan juga untuk masa perkembangan kalian, makan makanan sehat itu di 4 sehat 5 sempurna itu ya, makanan pokok tadi untuk 4 sehatnya itu makanan pokok, ada lauk pauk, ada sayuran, ada buah-buahan, dan yang kelima itu menyebabkan sempurna karena ada susu ya, karena ada susu. Nah, baik, di sini Bapak juga akan share yang lain ya. Nah, makanan sehat itu baik untuk tubuh kita ya. Seperti kalian lihat di gambar, tubuh manusia itu mengolah makanan menjadi nutrisi yang bermanfaat bagi kesehatan dan pertumbuhan tubuh.
Nah, bisa dilihat di sana ya di gambarnya ada pertumbuhan tubuh dari bayi, balita, anak-anak dan remaja. Jadi dengan kalian memakan makanan yang sehat membuat kalian lebih berkembangan lebih baik. Ada juga dalam perkembangan itu ya kita juga bisa harus bersyukur karena ada sistem pencernaan yang baik, jadi kita bisa mendapatkan manfaat dari makan makanan yang kita peroleh. Ya. Nah, sistem pencernaan itu merupakan organ yang dapat ditemui pada manusia dan hewan. Sistem pencernaan itu berfungsi untuk memperhalus makanan sehingga menghasilkan nutrisi ya yang baik untuk diserap oleh tubuh. Dengan adanya nutrisi tersebut, maka manusia dan hewan dapat tumbuh dan berkembang dengan baik. Jika makanan itu dikonsumsi itu sehat ya dan bergizi tinggi, maka manusia dan hewan akan bertumbuh dengan sehat. Ya, anak-anak. Nah, coba kalian perhatikan. Jadi intinya dalam perkembangan tubuh kalian harus selalu makan makanan yang sehat. Makan makanan sehat itu baik kalian dan baik juga untuk perkembangan kalian. Nah, jadi kalau misalnya dalam pertumbuhan itu kalian mendapatkan sesuatu yang buruk, itu artinya mungkin gejalanya dari makanan. Karena penyakit juga bisa disebabkan atau timbul dari makanan. Jadi makanan sehat sangat baik, terutama yang 4 sehat, 5 sempurna. Itu yang kita masuk dalam. Tapi juga biasanya kebanyakan makanan sehat itu ya ada juga dalam bentuk instan. Nah, biasanya bagaimana kalian bisa mengetahui ada bentuk instan? Seperti misalnya contoh video berikut ini. Nah, kalian bisa lihat biasanya ya yang diperoleh seperti itu iklan-iklan yang ada di televisi. Jadi makanan biasanya dalam bentuk instan itu yang sudah mengandung ya kebanyakan banyak iklan menyatakan bahwa sudah mengandung tentang 4 sehat 5 sempurna. Nah, dari kandungan tersebut ya biasanya kalimat-kalimat umum yang digunakan oleh bahasa iklan itu biasanya menarik. Nah, jadi kalau kalian ya biasanya ada bentuk instan tentang makanan sehat ya karena bahasa iklan itu sangat menarik, terus membuat pembacanya ingin mengikuti apa tulisannya, terus membuat iklan yang membuat orang-orang ingin membeli makanan tersebut. Jadi kadang-kadang makanan sehat itu juga ada yang dalam bentuk instan, tapi baiknya itu kalau kalian ingin makan makanan sehat, gunakanlah makanan yang benar-benar diolah sendiri. Jadi kita tahu bagaimana makanan sehat untuk kalian. Itu kata Bapak tadi, terkadang yang sehat-sehat itu ya yang bagusnya yang alami yang kita buat sendiri. Nah, dari contoh iklan tadi ya tentang makanan sehat tadi bisa kita lihat di sana contoh di sini ada tiga iklan yang Bapak berikan ya yang bisa kalian lihat di sana. Nah, dari 3 iklan itu bisa kalian lihat ya tentang contoh-contoh iklan untuk menarik minat anak-anak dalam mengkonsumsi makanan-makanan sehat. Ya, mengkonsumsi makanan-makanan sehat dengan cara yang instan. Tapi sekali lagi kata Bapak tadi, baiknya dalam mengkonsumsi makanan itu dengan makanan-makanan yang kita olah sendiri. Baik dan sangat baik. Jadi bisa kalian lihat di sana ya gambarnya anak-anak. Tentang 3 iklan, contoh iklan yang bisa kalian lihat. Nah, di sana bisa kalian lihat juga dari penggunaannya dalam iklan itu ya
apa yang bisa kalian temukan dari iklan yang Bapak tunjukkan tadi? Dari sana pada gambar yang pertama ya, pada gambar yang pertama itu bisa kalian lihat tentang makanan-makanan sehat. Ya. Baik. Nah, dari gambar yang pertama tentang gambar irisan buah tadi ya, bisa kalian lihat tentang makanan sehat dan bergizi, solusi untuk hidup sehat dan awet muda. Nah, itu apa namanya? Sebuah kata-kata iklan yang menarik untuk kita baca dan terkadang kita mau mengkonsumsinya. Terus selanjutnya di gambar yang kedua, bisa kalian lihat di sana ada gambar anak ya. Ada gambar anak yang sedang mengkonsumsi buah-buahan, ya. Di sana dari tulisan iklannya yang bisa kalian lihat bahwa makanan sehat dan bergizi penting untuk pertumbuhan otak anak Anda. Nah, itu juga sebuah ungkapan iklan untuk menarik minat kalian tentang makanan sehat. Ya, anak-anak. Terus yang selanjutnya juga di gambar yang berikutnya tentang apa yang bisa kalian temukan dari gambar iklan tersebut ya, tentang makanan sehat, bahwa di sana gambar di sana adalah gambar buah-buahan juga ya dan sayur-sayuran yang bisa kalian lihat di sana tentang gambar makanan atau gambar sayuran dan buah-buahan. Apa tulisan yang iklan yang membuat kalian ingin makan makanan tersebut? Ya, yaitu cintailah jantung Anda. Konsumsi sayur dan buah segar, manfaat prima dengan rasa yang dahsyat. Nah, itu juga ungkapan iklan untuk menarik minat kalian. Ya anak-anak, jadi tentang makanan sehat itu ada juga diiklankan artinya. Tapi dalam bentuk sesuatu yang dalam bentuk sudah sasetan itu ya. Tapi baiknya lagi untuk kalian anak-anak, terutama anak-anak dalam masa pertumbuhan ya, mungkin dari kelas 2 sampai atau kelas 1 sampai kelas berikutnya, di sana makanan-makanan yang baik itu yaitu makanan yang alami yang kalian olah sendiri ya. Nah, baik di sana juga bisa kalian lihat dalam sebuah iklan itu ada kata kunci yang bisa kalian lihat, ya. Nah, kita menemukan kata kunci pada iklan biasanya, misalnya kita lihat kata kuncinya ya. Misalnya dalam kata kunci iklan itu, kata kunci itu adalah sebuah kata ya atau konsep dengan keistimewaan yang berarti kata apapun yang digunakan sebagai kunci dan kode-kode atau digunakan untuk menghubungkan kata lain atau informasi lain. Nah, ada juga cirinya ya. Ciri-ciri sebuah kata kunci itu dalam iklan ya adalah satu terdiri dari satu kata atau dua kata yang membentuk frase atau mengandung kata yang unik yang terdapat dalam sebuah bacaan. Terus 3 itu mewakili sebagian besar keseluruhan topik konsepnya atau informasi dari sebuah bacaan. Itu tentang iklan tadi ya, yang membuat kita menarik untuk mengkonsumsi makanan sehat yang katanya secara saset baik ya. Tapi kita tidak bisa pungkiri terkadang orang tua mungkin ya, atau kalian yang kadang yang instan ya pasti ingin makan makanan yang menurut kalian sehat secara instan. Tapi baiknya lagi Bapak beritahu kepada kalian bahwa makanan yang sehat itu ya makanan yang bisa diolah sendiri ya. Terus ada kata kunci yang berikutnya ya. Kata kunci yang berikutnya bahwa dalam iklan itu biasanya pentingnya ada ditemukan kata-kata yang tentang makanan sehat dan bergizi. Kalau kalian perhatikan di iklan yang Bapak atau video iklan yang Bapak tunjukkan tadi, dia menyatakan bahwa sehat dan bergizi. Ya, itu kata iklan, kata kunci kata-kata iklan. Biasanya ada seperti itu. Jadi makanan sehat dibuat secara instan dan sehat dan bergizi. Nah, seperti itu ya anak-anak. Terus kata kunci yang berikutnya, biasa pada iklan itu ya terdapat bahwa makanan sehat dan bergizi merupakan
kata kunci, terus mewakili kunci utama atau informasi utama dalam iklan. Itu ya anak-anak. Jadi makanan sehat yang dikelola dengan instan, terus diminati dan membuat kalian tertarik. Jadi makanan 4 sehat 5 sempurna itu ya sekarang kita tidak bisa pungkiri ya, karena orang-orang bekerja saat ini ya. Apalagi kadang-kadang di masa pandemik ini, anak-anak yang hanya di rumah saja kadang-kadang masih juga mau mengkonsumsi makanan yang makanan yang instan ya. Yang baiknya sih sebenarnya dalam kalau kalian ingin mengkonsumsi makanan ya gunakanlah konsumsi makanan yang baik untuk kalian ya anak-anak. Jadi bisa bermanfaat untuk kalian. Nah, dari kata kunci iklan-iklan tadi tentang makanan sehat, kalian bisa tahu bahwa masyarakat kita kadang-kadang sudah banyak yang peduli tentang pentingnya makanan sehat. Nah, penyempurnaan makanan sehat itu adalah apa? Susu. Ingat 4 sehat 5 sempurna tadi anak-anak. 4 sehat 5 sempurna. Apa itu 4 sehat? 4 sehat itu artinya bahwa ada lauknya, ya, ada sayurnya, ada buah-buahannya, ya. Terus ada karbohidratnya atau makanan pokok tadi ya. Terus yang penyempurnanya adalah susu, ya. Penyempurna makanan sehat itu adalah susu. Nah, susu seperti kita ketahui susunya ya dihasilkan oleh sapi. Apa yang dimakan oleh sapi sehingga dapat menghasilkan susu? Kadang-kadang kita bertanya seperti itu ya. Lalu bagaimana sapi mencerna makanan tersebut? Nah, sekarang lebih jelasnya coba kalian perhatikan berikut ini ya. Nah, di sini ya bisa kalian lihat anak-anak ada sistem pencernaan hewan ruminansia. Hewan ruminansia itu adalah kelompok hewan mamalia yang biasanya memamah atau memakan 2 kali dan dikenal dengan hewan memamah biak. Contohnya ruminansia ialah sapi ya, kerbau, rusa ya, domba, kambing dan kijang. Dan sistem pencernaan hewan ruminansia itu lebih kompleks. Kenapa lebih kompleks dibandingkan dengan pencernaan hewan lainnya? Karena pada hewan ruminansia itu terdapat 4 bagian lambung dengan fungsi yang spesifik. Selain itu pencernaan makanan pada hewan ruminansia itu ya anak-anak dibantu oleh beberapa mikroba. Ada bakteri dan protozoa. Nah, mikroba tersebut dapat membantu mencerna rumput. Jadi itu yang hewannya ya. Nah, makanya lambung sapi itu berbeda dengan lambung manusia ukurannya ya. Jauh lebih besar sapi itu alat pencernaannya. Nah, di hewan-hewan ruminansia tadi kita ambil satu contoh ya. Misalnya hewannya itu sapi. Nah, di dalam mulut sapi itu terdapat organ-organ pencernaan seperti berikut yang tersusun dari gigi seri ya, yang berguna untuk memotong makanan dan gigi geraham untuk mengunyah makanan. Terus ada lidah. Lidah sapi itu berguna untuk merenggut rumput atau makanan atau mendorong makanan yang sudah dikunyah menuju lambung. Dan ada juga saliva. Saliva itu apa? Saliva itu merupakan cairan atau enzim khusus yang dihasilkan oleh kelenjar khusus pada sapi yang kemudian disalurkan ke dalam rongga mulut yang berperan dalam proses pencernaan kimiawi. Makanya lambung sapi itu berbeda dengan lambung manusia. Ya anak-anak, ukurannya jauh lebih besar. Lambung sapi itu merupakan organ pencernaan yang sangat penting bagi sapi ya. Terdiri ada 4 bagian tadi, ada rumen, ada retikulum ya. Ada oasum, itu ya. Bisa kalian lihat di gambar ini, di pencernaan hewan ruminansia ya. Nah, dari 4 alat sistem pencernaan hewan ruminansia ini bisa kita lihat bahwa sistem rumen merupakan tempat ya terjadinya dulu ya. Rumen itu tempat terjadinya sistem makanan ya. Jadi ada 4 alat pencerna sapi ya atau hewan ruminansia ya. Nah, dari sini bisa kalian tahu bahwa manusia dan hewan itu sistem pencernaannya berbeda.
Jadi untuk kalian anak-anak, Bapak harap lebih mengerti lagi tentang sistem pencernaan ya, pencernaan manusia dan juga hewan. Jadi intinya makanan sehat yang baik untuk kalian itu ya makanan sehat yang benar-benar alami, harus kalian buat sendiri, baiknya seperti itu. Ya, baik, mungkin cukup sekian ya anak-anak materi Bapak pada hari ini. Bapak harap kalian mengerti dengan materi Bapak hari ini. Pak Hairi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, teman-teman kelas 5 dari SD Negeri 173 Palembang. Tadi udah dijelaskan ya oleh Pak Jan Hadi tentang makanan sehat. Juga mungkin kalau tadi udah teman-teman ikuti ya, apakah ada yang ingin bertanya, apakah ada yang ingin ditanyakan? Nah, sekarang kita kasih waktu dulu ya Pak untuk teman-teman dari kelas 5 ini untuk memberikan pertanyaan ya Pak. Nah, sambil menunggu pertanyaan dari teman-teman kelas 5, kita akan jeda sebentar dulu dan setelah itu akan kembali untuk membacakan pertanyaan dari teman-teman dengan topik yang tadi sudah dijelaskan oleh Pak Jan Hadi. Tetap belajar di RRI. Padamu negeri kami berjanji, padamu negeri kami berbakti, padamu negeri kami Terima kasih Indonesiaku,
negeri kita bersama. Belah dada kita, letakkan Garuda di dada kita yang mengucur darah merah putih Indonesia. 17 Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka, nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka, selama hayat masih dikandung badan. Kita tetap sedia mempertahankan Indonesia. Kita tetap sedia membela negara kita. Oh yeah. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, ayo maju, ayo maju. Bergerak serentak, menerjang, menerkam, terjang, tak gentar, menyerang, majulah, majulah, menang, majulah, majulah, menang. Merdeka, merdeka, merdeka. Di suatu pesta, Hey Safi, Della, akhirnya kita ketemu di sini ya. ini yang terjadi di tempat yang sama. Hei Koro, Rona, akhirnya kita ketemu di sini ya. Coba lihat orang di tempat ini. Banyak yang nggak pakai masker, nggak jaga jarak, dan saling berjabat tangan. Yang di sana juga. Mereka makan di satu meja sambil ngobrol asik. Padahal kita juga asik karena bisa dengan mudah menyebar ke orang di sekitarnya. Mereka pesta, kita juga pesta. Penambahan kasus positif corona setiap hari menuntut kita agar lebih meningkatkan upaya pencegahan dengan selalu menerapkan protokol kesehatan. Sebisa mungkin hindari keramaian, karena setiap orang bisa menjadi carrier virus corona dan tidak diketahui bila tanpa gejala. Ibu Pertiwi memanggil. Belajar di Pro 2 RRI. RRI Pro 2 FM Palembang, suara kreativitas. Kembali lagi sahabat kreatif dan teman-teman pelajar dari Sekolah Dasar Negeri 173 Palembang, kelas 5 nih khususnya. Tapi kalau kita lihat di channel YouTube RRI Palembang, ini ada juga yang komen, tapi bukan siswa sekolah dasar nih Pak Guru. Tertarik juga ya untuk mengikuti pelajaran ya. Tadi ngakunya ada yang Iya, katanya ada dari juga. SMP gitu. Baiklah kalau gitu. Ya. Ini teman-teman kelas 5 sudah ada Rafa, Sheila, Oktaveren, kemudian ada Alvin Arianto, ada Muhtia, Aulia juga. Mungkin nanti juga Pak Jan ini bisa menyimak ya siapa aja siswa dan siswinya yang udah hadir ya melalui channel YouTube juga, atau mungkin yang mendengarkan hanya melalui radio di frekuensi Ya, 91,6. Nah, kalau ada yang mendengarkan hanya melalui radio, itu juga bisa mengirimkan pertanyaan melalui WhatsApp di 0857 2-5 kali 916. Kalau nggak bisa WhatsApp, SMS juga boleh di 0857 2-5 kali 916. Baik Pak, ini tadi penyampaian materinya sudah selesai ya untuk makanan sehat topiknya. Ya, baik Mbak. Betul. Oke, kalau gitu sekarang kita bacakan aja dulu ya pertanyaan, karena ini kebetulan juga sudah ada pertanyaan yang masuk nih Pak. Baik, Boleh. ini pertanyaannya dimulai dari Rifki. Nah, ada Rifki Pak yang mau bertanya, ya,
apakah kacang-kacangan ini termasuk makanan yang Baik. sehat, Pak? Kacang-kacangan. Nah, Baik, terima kasih ya Mbak. Akan saya coba menjawab dan terima kasih anak peserta didik ya, Rifki yang sudah memberikan sebuah pertanyaan. Jadi makanan sehat, apakah kacang-kacangan termasuk makanan yang sehat? Ya, kacang-kacangan itu mengandung nutrisi ya. Jadi mengandung nutrisi yang lengkap, yang baik untuk tubuh seperti serat ya, ada karbohidrat kompleks, terus ada antioksidan, ada proteinnya dan kadang-kadang berbagai vitamin dan mineral juga ada pada kacang. Makanya dengan makan kacang saja terkadang bisa membuat kalian lebih sehat dan kenyang. Jadi kacang-kacang itu termasuk makanan yang mengandung nutrisi. Jadi baik untuk dikonsumsi dan sangat sehat. Mungkin Oke. itu jawaban Bapak. baik. Itu ya buat Rifki tadi. Mungkin Rifki suka makan kacang goreng ya, Pak? Suka makan kacang, makanya nanya. Kacangan Mungkin. itu makanan yang sehat nggak? Iya. Ya. Baik, ini berikutnya lagi ada... Benar. Ini ada Sela Octaveren, katanya dia pakai akun kakaknya nih, Pak. Berarti diawasin juga ya sama kakaknya. Oh Baik. ya baik. Sela Octaveren ini bertanya apa akibat kalau mengonsumsi makanan instan secara berlebihan. Nah, mungkin dari iklan-iklan yang ditayang di TV kita tuh tergiur ingin mencoba gitu ya, Pak. Nah, apa nih akibatnya kalau kita mengonsumsi makanan instan secara berlebihan? Ya, baik. Bapak coba menjawab dari pertanyaan dari Sela ya, yang menggunakan akun kakaknya, tidak apa-apa ya. Karena kalian artinya sudah ingin ditemani dengan kakak itu sudah baik ya. Jadi apa sih akibat mengkonsumsi ya makanan yang instan ya. Nah, yang perlu kalian ketahui intinya mau makanan instan itu memang baik, bukan baik sih, maksudnya itu enak sih, bisa kalian dengan cepat ya. Tapi kadang-kadang dalam makanan yang instan itu ya sangat berbahaya, ada berbahayanya. Terkadang iklan yang menyatakan bahwa makanan itu sehat dan bergizi. Nah, sekarang kita pahami seperti ini. Makanan instan itu kan sudah pasti lama, ada jangka waktunya, ada kadang-kadang kadaluarsanya. Artinya ada mungkin bahan kimia yang dimasukkan yang mungkin bisa dikonsumsi oleh tubuh. Tapi kalau berlebihan dikonsumsi, maka tubuh kalian akan mengakibatkan mungkin penyakitnya bukan sekarang, tapi untuk kedepannya. Ya, jadi banyak sih bahayanya ya tentang makan makanan yang instan itu. Jadi kata Bapak tadi, kadang bukan untuk jangka sekarang, tapi jangka panjangnya pada tubuh kita, ya. Karena kadang-kadang pada makanan instan itu ada beberapa zat kimia yang perlu kalian ketahui. Misal ada lemak dan gluten, ada asam malat dan zat tartazin ya, ada natriumnya juga di sana, ada asam aminonya juga. Jadi kalau dikonsumsi, bagaimana Pak kalau dikonsumsinya secara berlebihan? Kalau Bapak bilang seperti ini, selama sesuatu berlebihan, ya pasti akan menyebabkan penyakit. Bukan sekarang, tapi penyakitnya untuk jangka kedepannya. Nah, makanya makan instan boleh mungkin dikonsumsi, tapi jangan mungkin bisa diatur seperti itu. Misalnya mie ya, kita anggap mie misalnya. Ya konsumsinya mungkin hanya sebulan, kalau bisa hanya sekali. Jadi baik untuk tubuh kalian, karena pengelolaan mie juga di dalam tubuh ya, dia itu mencernanya sangat lama. Makanya terkadang tidak boleh mengkonsumsi mie itu dalam sehari misalnya 5 bungkus atau berapa bungkus, tidak boleh. Karena pencernaan kita itu mencerna mie itu ya cukup lama seperti anak-anak. Jadi intinya makanan instan itu secara berlebihan tidak baik. Oke. Itu jawaban dari Bapak. Mungkin Ya. ada yang bilang kayak gini, saya makan mie instan tidak apa-apa kok. Ya mungkin efeknya bukan hari ini ya Pak, dia akan apa berjangka panjang ya. Iya, bukan efeknya. sekarang ya, betul. Baik. Jangka panjang Mbak, ya betul. Jadi itu lebih baik makan buah-buahan, sayur-sayuran, apalagi di masa pandemi ya Pak Jan ya.
Benar. Untuk menjaga kesehatan baik sekali mengkonsumsi makanan yang 4 sehat 5 sempurna tadi. Nah, ini terkait dengan bagaimana cara mengonsumsi makanan yang bergizi. Sudah ada Iqbal yang bertanya nih Pak. Iqbal ini pakai akun Ayunya juga nih Pak. Nah, jadi Iqbal mau tanya bagaimana cara mengonsumsi Ya, boleh. makanan yang bergizi. Nah, bagaimana cara mengonsumsi makanan yang bergizi Pak? Iya tadi bagaimana cara mengonsumsi makanan yang bergizi. Nah, tadi sudah disebutkan oleh Mbak Ella ya. Makanan sehat itu intinya harus mengandung 4 sehat 5 sempurna. Nah, bagaimana cara mengkonsumsi makanan yang bergizi? Konsumsi makanan bergizi ini bergizi ya anak-anak. Misalnya kita ambil contoh sayuran. Sayuran itu baiknya itu ada yang dengan cara dilalap langsung atau dikelola tanpa ada masuknya misalnya bumbu-bumbu yang lain. Jadi benar-benar dikonsumsi dengan hanya gula dan garam, misal seperti itu. Tapi kalau sudah masuk ya ada dikasih sasa, masako ya, dan yang perasa lainnya itu makanan-makanan yang bergizi itu terkadang dia sudah berkurang gizinya itu, tapi masih ada gizinya. Tapi kalau kalian tanya bagaimana cara mengkonsumsi makanan yang bergizi, yaitu misalnya direbus ya, yang paling aman untuk kalian, atau dimakan langsung misalnya seperti timun, kadang-kadang bisa jadikan lalap ya, seperti itu ya. Atau misalnya kadang-kadang makan makanan yang disukai oleh orang tua misalnya seperti jengkol. Nah, itu makanan yang kalau dikonsumsinya dengan cara dengan cara langsung itu ada khasiatnya. Tapi kalau dengan cara mungkin dijadikan rendang jengkol atau nah itu agak sedikit berkurang gizinya itu. Jadi kalau kalian tanya bagaimana cara mengkonsumsi makanan yang sehat, dengan cara yang alami saja, dengan cara direbus, dengan cara dimakan langsung ya, tapi jangan lupa dibersihkan. Karena di masa pandemi ini segala sesuatu harus dibersihkan. Iya. Itu ya anak-anak. Baik, padahal biasanya mungkin kalau kita masih anak-anak nih Pak, agak kurang suka kalau makanan yang masih kayak berbau-bau lalapan atau mungkin sayur-sayuran gitu ya Pak ya. Iya betul. Nah, betul itu Mbak. Makanya mungkin dari sekarang kita bisa merubahnya lagi nih teman-teman. Kalau mungkin mamah di rumah masak sayur, dimakan, sayurnya dihabiskan. Jangan bilang gak suka sayur. Karena itu salah satu cara juga mengonsumsi makanan yang bergizi. Seperti yang dijelaskan tadi sama Pak Jan Hadi. Nah, kita ke pertanyaan berikutnya ya Pak. Ini ada dari Siti. Boleh Mbak. Ini Siti Zulia. Ini Nadine ya Pak. Nadine mau bertanya, retikulum itu apa Pak? Mungkin tadi sempat ada dijelaskan ya oleh Pak Jan Hadi. Retikulum itu apa? Kemudian cara kerja retikulum itu bagaimana Pak? Baik, jadi anak-anak tadi dalam alat pencernaan sapi ya Bapak sudah menjelaskan ada retikulum ya. Nah, apa itu retikulum? Retikulum itu adalah untuk membentuk lemak atau steroid dalam tubuh. Biasanya untuk hewan-hewan kata Bapak tadi seperti misalnya contohnya sapi, ya. Nah, fungsi retikulum itu misalnya ada jenis-jenisnya, ya. Nah, di sana ada fungsi-fungsinya intinya. Dalam fungsi retikulum itu ada fungsi retikulum endoplasma halus dan ada retikulum endoplasma kasar. Jadi intinya retikulum itu termasuk dalam alat pencernaan sapi. Ya, yang beda dengan manusia, ya. Jadi sangat kalau organnya itu ya beda dengan organ yang kita peroleh. Jadi manusia juga sama hewan ya beda tentu alat pencernaannya. Jadi intinya retikulum itu adalah alat pencerna ya yang terdapat di hewan-hewan seperti sapi, kerbau dan lain-lain seperti itu, ya. Baik, itu jawabannya ya untuk Nadine yang bertanya tentang retikulum. Ini sekarang kita beralih ke via WhatsApp, Pak. Pertanyaan melalui via WhatsApp ini ada M. Ihsan katanya. Pak Guru, tadi menjelaskan tentang hewan ruminansia. Pertanyaan saya, apakah mungkin ya? Apakah semua hewan ruminansia adalah hewan yang memakan rumput? Bagaimana dengan kuda, Pak?
Mungkin tadi dalam contoh Baik, nggak ada apakah contohnya kuda semua gitu mungkin ya, makanya dia penasaran kuda termasuk juga nggak sih? Padahal kan kuda juga makan rumput gitu. Apakah hewan ruminansia ini adalah Iya, hewan yang memakan rumput? kuda juga, Hmm. ya termasuk kuda juga termasuk Mbak, kuda juga termasuk hewan-hewan yang seperti sapi tadi, seperti sapi dan kerbau ya. Mereka juga mengolah makanannya di 4 tahap tadi, ya. Ya jadi untuk kuda sama seperti sapi, jadi dia mengolah makanannya di 4 lambung yang dia punya tadi. Jadi beda dengan manusia tadi ya. Jadi intinya hewan-hewan yang memakan rumput ya seperti kuda tadi juga sama seperti sapi. Dia memiliki alam pencernaan yang sama. Oke, jadi itu jawabannya ya untuk Ya, seperti itu, Mbak. Emisan yang bertanya, apakah semua hewan ruminansia itu adalah hewan yang memakan rumput? Kalau panda, Pak. Nah, ini pertanyaan dari saya nih, Pak. Kalau panda. Nah, kalau panda tidak termasuk Mbak dalam hewan itu karena mamalia, intinya mamalia Mamalia. menyusui. Terus kebanyakan hewan-hewan yang seperti itu hewan-hewan yang berkaki 4 Oke. seperti itu. Yang tapi yang identiknya yang menghasilkan susu ya. Terus Oh, iya. tadi mamalia ya dan berkembang biak seperti itu. Baik. Dan selanjutnya pertanyaan terkait dengan tematik makanan sehat ya. Nah, ada Ani Aulia, Pak. Ani Aulia mau bertanya, apa manfaat makanan sehat itu? Baik. Manfaat makanan sehat ya baik intinya untuk gizi kita Mbak ya, baik untuk tubuh kita, baik untuk berkembang biak kita, berkembang tubuh kita ya. Terus tentang penangkapan bagaimana cara kita berpikir untuk pintar ya seperti itu. Itu makan makanan sehat. Oke. Nah, ini sementara ada lagi nih, Pak. Bagaimana cara masak makanan yang lezat tapi sehat? Mungkin kebanyakan kayak gini, Pak. Kayak misalnya sayuran yang direbus. Ya, sayuran yang direbus mungkin kalau menurut anak-anak kelas 5 ini itu memang sehat tapi nggak enak gitu. Nah, jadi pertanyaannya bagaimana nih mau masak makanan yang lezat tapi sehat gitu, Pak? Kalau cuma direbus aja kan anak-anak biasa gini, nggak ada rasanya gitu. Ya itu tadi Mbak, sebenarnya makanan yang enak itu karena ada kandungan-kandungan seperti campuran sasa, MSG-nya masako ya. Jadi kalau iya benar, karena kalau menurut saya makanan sehat itu ya makanan yang harus tadi dikonsumsi dengan cara mungkin hanya direbus ya, berbeda seperti itu. Karena kalau dengan cara yang tadi tidak bisa. Karena kalau makanan yang enak itu kalau menurut saya seperti itu, ada campuran sasa, masako dan lain sebagainya. Jadi intinya makanan sehat harus ya makanan namanya sehat harus benar-benar kita kelola sendiri, kita tahu apa konsumsi di dalamnya. Tapi biasanya yang harus kita pahami itu bahwa lebih baik kita mengkonsumsi makanan yang baik untuk tubuh, bukan tidak enak dengan mengkonsumsinya dengan mencampurkan garam dan gula kadang-kadang sudah sangat enak seperti itu. Namun jangan berlebihan. Iya, baik. Oke, itu dia caranya ya. Buat ini akunnya atas nama Iya. Syakirah Adelia. Cara memasak makanan yang lezat tapi sehat. Apalagi kalau lagi pandemi kayak gini ya Pak, kita tuh kayak lebih baik semuanya itu dari rumah aja Iya, betul. ya. Makan makanan yang dari rumah aja, jangan terlalu banyak jajan di luar juga. Nah, ini udah nggak ada pertanyaan lagi dari teman-teman betul, kelas betul. 5. Jadi mungkin hampir semuanya sudah paham ya atas materi yang disampaikan oleh Pak Guru. Kalau Ya, begitu insya kita Allah paham. langsung aja Pak, apakah ada tugas yang mau disampaikan kepada anak-anak? Kalau tidak ada tugas yang mau disampaikan, berarti kita langsung aja kepada kesimpulan dari materi kita Pak. Iya, tugas biasanya sudah saya share Mbak ke Google Classroom karena kita menggunakan Google Classroom, sudah saya share di Google Classroom. Insya Allah dikerjakan oleh anak-anak dan semoga penjelasan pada hari ini dapat mereka mengerti dan menjawab sesuai dengan penjelasan yang Bapak katakan tadi. Oke, baik. Kalau gitu Pak, kita langsung aja ke kesimpulan dari materi kita untuk hari ini ya. Akan ditutup oleh Pak Jan Hadi, silakan.
Baik anak-anak, makanan sehat intinya baik untuk kalian, terutama makanan yang 4 sehat 5 sempurna. Intinya makanan yang sehat itu yaitu makanan yang dikonsumsi atau dibuat sendiri. Ya, terkadang pengiklanan di TV itu hanya untuk menarik kita. Kalau kita ingin mengkonsumsi untuk sekali-sekali boleh, tapi untuk terlalu banyak atau berlebihan, baiknya itu bukan untuk sekarang, tapi tidak baiknya untuk jangka waktu ke depan. Nah tadi dalam 4 sehat 5 sempurna itu adalah susu. Nah bagaimana kita mengetahui bagaimana cara susu itu bisa ada, susu sapi ya. Nah itu dikelola oleh pencernaan sapi dengan cara dia makan rumput. Terus makanannya itulah menjadikan susu yang bisa kita konsumsi sekarang. Jadi intinya makanan yang baik itu makanan yang 4 sehat 5 sempurna. Apalagi masa pandemik ini baik untuk kalian mengkonsumsi makanan yang baik untuk tubuh, sehat untuk tubuh kalian. Baik, cukup sekian. Oke, baik. Terima kasih Pak Jan Hadi Sumarta yang sudah memberikan materi pelajaran dalam program belajar di RRI ya. Kembali akan memberikan pelajaran pastinya esok hari juga ya kepada teman-teman kelas 5 dari SD Negeri 173. Betul. Dan semangat terus Pak Guru untuk memberikan materi ya secara jarak jauh bersama dengan murid-muridnya. Terima kasih untuk waktunya juga. Salam untuk guru-guru dan juga semuanya yang ada di SD Negeri 173. Nah, itu dia tadi sahabat kreatif dan teman-teman dari SD Negeri 173 yang udah mendapatkan materi ya dalam program belajar di RRI, dan juga mungkin teman-teman kelas 5 lainnya yang sudah sampai pada topik pembelajaran yang sama. Ini juga mudah-mudahan bisa mengikuti ya apa yang tadi sudah diajarkan oleh Pak Guru Jan Hadi Sumarta dari SD Negeri 173, dan mudah-mudahan ini bermanfaat untuk kamu yang lagi menjalani kegiatan belajar di rumah saja. Dan pastinya program belajar di RRI besok akan kembali hadir setiap pukul 10 dari hari Senin sampai dengan Jumat dengan materi pelajaran yang berbeda pastinya. Akhirnya Kak Selvian pamit juga ya untuk program belajar di RRI untuk hari ini. Kita jumpa lagi lain waktu.